Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa syahil lana abwaaba fadlika wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, dibuka halaman 19. Waroda baris ke-5 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada aidan anna Allaha lama istakhraja dzurriyyata min dhuhri Adam alaihi salam wa ra'a minhum wahidan jamila surah fasa'anhu wa qila lahu huwa waladuka Dawudu alaihi salam fasa'ala Adamu rabbahu kam katabta li Dawuda min al-umri qala ta'ala sitina sanatan fasa'ala rabbahu ta'ala aziyadata min al-umri wa qala subhanahu wa ta'ala ada alladhi katabtu lahu wa qala Adamu alaihi salam azidu lahu min umri arba'ina sanatan wa kana Allahu subhanahu qad kataba li Adama min umri alfa sanatin. Al-hadis ma'rufun wa masyhurun wa ra'a Musa alaihi salam bi Taurati ummatan mausufatan lausofin hamidatin wa man utatan bina'utin karimatin sa'ala antika al-ummatikal ummah rabbahu man hiya wa nabiyin nabiyuha wa yajraha ummatahu wa qala Allah ta'ala ya ummatu Ahmadin salatullahi wa salamuhu alaihima wa sa'ala rabbahu ayyudhira tilka ummata lahu wa dhaharaha lahu subhanahu wa ta'ala wa ala hadhal khabar ya'ti bi tamamihi fi akhir hadhil umri wa huwa madhkurun fi bani tafsiri inna qawlihi wa ma kunta inna bituri inna alaina qisas Allah. Ya, lanjutan dari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada aidan, dan datang juga ya riwayat annallaha lama istakhraja dzurriyyata min dhuhri Adam alaihissalam. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mengeluarkan dzurriyyah, turunan daripada anak cucu daripada tulang punggung Nabi Adam, fara'a minhum wahidan jamila surah. Maka Nabi Adam ya melihat salah seorang daripada anak cucunya, dzurriyyahnya, yang tampaknya ganteng, yang tampaknya keren, cantik bentuknya, jamila surah, bentuknya sangat bagus dan ganteng. Fasa'anhu, maka Nabi Adam menanya kepada Allah Ta'ala. Fakilahu, ya maka Allah telah menjawab, huwa waladuka Dawud alaihissalam. Itu yang orang ganteng adalah Nabi kamu, anak cucu kamu bernama Daud alaihissalam. Jadi maknanya apa? Maknanya semua Nabi cakep-cakep, Nabi nggak ada yang jelek. Ya, tapi ranking pertama dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk orang-orang di atas kita banyak yang kalau menuju bulan baca surat Yusuf. Kok baca surat Yusuf? Pengen anaknya ganteng kayak Yusuf gitu. Boleh-boleh aja. Tapi kalau emaknya penyok banget itu, habis itu enggak. Oh enggak. Ya, pengen seperti Nabi Yusuf. Nah, berarti mana apa?
dia hanya mengetahui Nabi yang ganteng Nabi Yusuf, padahal yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam kitab Mudaka, Pakon Nabi Nabi Khalqin wa bi khuluqin. Rasul mengungguli nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang lain ya dalam bentuk cakepnya, gantengnya, dan mengungguli nabi lain daripada akhlaknya. Ya maknanya apa? Nabi Muhammad SAW nabi yang paling ganteng. Ya, paling ganteng udah. Nabi Yusuf yang paling ganteng, ya kegantengannya seberapa persen dari kegantengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ya abahnya Rasulullah SAW benar siapa namanya Abdullah. Abdullah dulu waktu beliau tersebut belum nikah sama Aminah, sama ibu Nabi Muhammad SAW belum nikah. Itu kalau jalan-jalan di Mekah ya di kalangan orang Quraisy, perempuan yang lihat beliau terkagum-kagum, saking gantengnya. Abdullah kok beda sama apa tuh? Sama laki-laki lain, ganteng luar biasa. Sampai banyak perempuan yang ngajak berzina. Jadi apa tuh terkagum sama ganteng luar biasa. Paham? Jadi banyak ya. Pokok perempuan lihat dia kesem-sem apa? Melintir. Muter tuh. Pokok lihat dia apa saking gantengnya tuh. Kepincut apa? Kelepok-kelepok kayak ikan kurang air tuh. Oh gitu. Kalau kita kasih kelepok-kelepoknya lah. Kelepok ya. Nah kemudian ya pas si Abdullah bapak Nabi Muhammad SAW ya nikah dengan Aminah ya kemudian lahirlah Rasulullah SAW. Sudah baca Rasulullah SAW nurnya yang cikal bakal ya Nabi Muhammad sebut udah pindah ke orangnya. Nabi Muhammad sudah lahir. Si Abdullah gantengnya kurangan. Sampai-sampai orang mengatakan, ya Abdullah, itu dulu waktu belum nikah ganteng luar biasa. Tapi sekarang kok berkurang. Ya, kenapa? Yang pembawa kegantengan udah lahir, yaitu anakku Muhammad SAW. Jadi ya, ini ya. Jadi mau lakukan itu ganteng kurang. Padahal bapaknya menikah kan masih apa tuh? Masih belum kandungan ya. Nah, jadi kenapa? Udah waktu ibunya mengandung Aminah, bapaknya melahir tuh. Waktu si Abdullah belum meninggal, jadi masih di kandungan udah pindah tuh nurnya. Nurnya udah pindah ke janin. Si Abdullah gantengannya ya yang Anda dapat sejarah, dia berkurang kegantengannya. Karena apa? Nur yang dibawa cikal bakal Nabi Muhammad udah pindah ke janinnya. Ya, padahal ya Rasulullah kan nggak ngambil bapaknya. Nah, kalau enggak. Jadi ya kegantengan pindah ke Nabi Muhammad SAW. Karena emang di tubuhnya mengandung siapa? Nur Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Nah, maka di sini ya boleh kita tersebut dalam apa tuh? Dalam menuju bulan baca surah Yusuf boleh aja. Ya, tapi kalau kita tahu siapa yang paling ganteng, kita akan berubah. Kita baca surah Muhammad. Ya nggak apa-apa deh. Ya baik nggak? Baik ya. Ya maksudnya ya 7 bulan. Mau bilang bid'ah emang ada gitu-gituan. Tapi kalau baca Quran boleh nggak? Boleh mengharap anaknya supaya ganteng ya, bukan ganteng rupa, tapi cakep rupa, cakep akhlak juga. Jangan cakep rupa doang. Ya ada orang cakep rupanya tapi akhlak jelek banyak. Ada orang akhlaknya bagus, tampangnya jelek ada nggak? Ada orang yang dua-duanya parah. Udah jelek tampangnya, jelek akhlaknya juga. Ada nggak? Ada ya. Ini nggak sebutin ya. Boleh ketawa ya. Paham ya? Nah, jadi kita mau apa tuh? Dua-duanya cakep luar dalam, cakep muka, cakep akhlak. Nah, jadi Nabi Adam lihat di antara cucunya ada yang paling cakep. Ya, padahal ini baru satu orang belum, ya. Siapa itu cucuku yang keren, yang cakep, yang ganteng? Itu huwa waladuka Daud alaihissalam. Itu anak kamu, cucu kamu bernama Nabi Daud. Fasala Adam rabbahu, maka Nabi Adam nanya lagi kepada Allah Ta'ala, kam katabta li Daud minal umri, ya Allah berapa engkau tetapkan umur, engkau berikan umur buat Nabi Daud, berapa? Ya umurnya berapa? Sampai Allah tentuin berapa tahun kau tetapkan umur buat si Nabi Daud? Qala Ta'ala sitina sanatan, maka Allah telah menjawab, aku tetapkan umur buat Daud ya cucu engkau wahai Adam selama 60 tahun. Fasa'ala rabbahu ta'ala aziyadata min umri. Maka
Nabi Adam minta kepada Allah Ta'ala agar nambahin umur Daud. Umur Nabi Daud tambahin, ya. Faqala, maka Allah Ta'ala menjawab lagi, faqala subhanahu wa ta'ala, hadzal ladzi katabtu lahu. Ini udah ketentuanku. Aku tetapkan Daud umurnya 60 tahun. Padahal Nabi Daud umurnya ada yang 1000 tahun, Nabi Nuh, ada yang berapa ratus tahun, ada pokok ratusan tahun. Sampai Nabi Ibrahim sunatnya aja umur berapa? 83 tahun, 80 tahun baru sunat. 80 tahun mungkin masih anak-anak kali ya. Kalau umur ratusan tahun, ya, ya. Ini Nabi Ibrahim 80 tahun baru sunat. Beliau tersebut begitu dapat perintah khitan, enggak lama-lama, enggak nunda-nunda. Disuruh sunat, ya, langsung diambil apa tuh? Tampak, ditarik. Ya, Ibrahim kok langsung enggak nunda-nunda, perintah Allah enggak bagus. Allah telah suruh sunat, aku harus sunat. Ya, kalau kita kan takutin. Disuruh sunat langsung. Enggak mau ke bengkong, enggak mau foto sunat belum ada. Waktu Lukman belum lahir. Belum lahir mah. Nah, paham ya? Nah, terusin. Kemudian apa dikatakan? Nah, jadi sini orang kalau tambah umur gimana sih? Bisa ke umur tambah? Kurang. Ya Allah, panjangin umur orang tua kami, ya Allah, panjangkan umurnya. Bisa nggak? Apa makna panjang umur? Nah, sini ulama bilang mengatakan umur nggak bisa berkurang, nggak bisa tambah, udah segitu. Sekarang apa makna panjang umur? Allah beri keberkahan, ya, Allah beri keberkahan di umurnya berkah. Apa makna umur berkah? Waktu berlalu bisa ada pahala, waktu berlalu bisa ada taat. Jadi ya, waktu berlalu bisa baca Quran, waktu habis bisa istighfar, pokoknya bisa berbuat taat. Ini umurnya barokah. Karena ada orang waktu berlalu nggak ada pahala yang lahir yang tercipta dari umur yang diberikan. Padahal umur adalah modal utama hidup seorang, rosmal bahasa Arabnya. Nah, kita pengen ini umur kita berlalu, ya, ada pahala. Ada yang habis, ada yang menghasilkan. Habis umur menghasilkan pahala, ini bagus. Kata Habib Ali bin Muhammad Habsyi, pengarang seperti Zoror, katakan, ya, mautu fil umri wa ma'adu fil ilmi wa taqwa zamani. Ya, umurku aku habiskan untuk ilmu dan takwa saya. Umurku aku habiskan untuk mencari ilmu, mengajar, belajar dan mengajar, dan takwa. Dah, enggak ada lain lagi. Nah, jadi umur habis, pahala ada. Jangan umur habis, pahala enggak ada, rugi. Jadi semakin panjang umur seorang, ya, semestinya semakin banyak pahala yang dia dapat. Kenapa? Kesempatan untuk tahu banyak. Karena dengan adanya umur, maka kita dikasih umur sama Allah Ta'ala, nikmat buat kita, nikmat. Asal kita bisa isi dengan taat agar apa? Agar umur kita habis tapi kita ada nilai plusnya. Umur kita habis tapi kita ada pahala. Ini yang bagus gitu. Jangan umur berlalu nggak ada apa-apa, rugi besar. Rugi. Ya. Jangankan yang namanya harian. Ya, jika orang soleh 1 jam berlalu nggak ada pahala, mereka sedih, nangis. 1 jam berlalu nggak ada pahala rugi. Nah, insya Allah nih kita nih, ya, umur kita yang dari maghrib sampai isya, ya, kita gunakan untuk hadir majelis taklim, hadir pengajian. Ini nanti hasilnya akan memberikan kita di akhirat. Baru 1 malam, kalau besok malam itu ngaji lagi, besok malam itu hadir majelis taklim lagi. Pokok umur berlalu ada taat, masya Allah. Untuk berapa umur berlalu? Untuk silaturahmi, untuk taat, untuk nyindir orang. Nah, ini girang kita di hasil di akhirat. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang rugi. Umur berlalu tapi umur habis tapi nggak ada pahalanya, kerugian buat dia. Insya Allah kita nggak bisa gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tadi apa makna panjang umur? Allah beri keberkahan di umurnya nggak tambah tetap. Anggap sekarang orang umurnya tentu 60 tahun, didoain sama orang-orang atau dia minta doa kepada Allah panjangkan umurnya, mana diberi keberkahan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua dikatakan ditambahin umur alam barzahnya. Ya, umur dunia anggap 60 tahun, dia di alam barzah kalau mati umurnya anggap 500 tahun anggap. 5 tahun, umur alam barzahnya ditransfer ke umur dunia. Ada bilang begitu. Nah, jadi di sini kalau emang ajal udah sampai, ya nggak apa tuh, udah nggak bisa otak-atik, umur jadi nggak tambah, nggak berkurang segitu. Nah, jadi minta panjang umur apa? Diberi keberkahan dalam umurnya. Ya, insya Allah kita gitu minta panjang umur. Nah, tapi ingat, kalau minta doain panjang umur, kita minta sama Allah panjang umur, atau kita minta doa sama orang doain ya
saya berpanjang umur. Sebutnya yang komplit. Panjang umur, doain saya berpanjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah. Karena ada orang cuma minta satu, minta doain saya dong berpanjang umur, didoain panjang umur, tapi panjang umur dalam keadaan sakit. Digeletak aja puluhan tahun di tempat tidur. Emang nanti kenapa? Anda minta panjang umur, nggak lupa nyebut minta sehat. Jadi panjang umur tapi sakit. Enak nggak? Nggak enak. Nah, kemudian apa lagi? Ya, panjang umur udah panjang umur dalam sehat, dalam taat kepada Allah. Karena ada orang panjang umurnya panjang tapi maksiat keluar. Nah, rugi nggak? Nah, maka intinya kalau minta doain panjang umur, sertai dua apa tuh? Doain Anda ya, berpanjang umur dalam sehat dan takwa kepada Allah. Itu. Jangan panjang umur doang, kalau panjang umur doang nanti sakit. Ada nggak orang yang sakit yang tahunan banyak? Ya, berapa tahun sakit kan? 5 tahun, 2 tahun. Karena dia minta panjang umur tapi nggak dalam sehat. Berapa tahun? Berapa banyak orang minta panjang umur tapi apa? Nggak minta dalam keadaan takwa. Umurnya panjang maksiat. Karena apa? Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaiknya umatku adalah orang yang umurnya panjang, ya, tapi amalnya baik. Wa syarrukum man tala amaluh wa man tala umruh wa amaluh. Orang jahat di antara kalian adalah orang yang di antara kalian adalah orang yang umurnya panjang tapi perbuatan maksiat. Rugi. Nah, jadi kita minta panjang umur kepada Allah dalam apa? Dalam taat, dalam sehat, wal afiat. Ada yang tambahin dalam apa? Dalam rezeki yang banyak. Itu. Punya panjang umur ya, dalam sehat walafiat, dalam taat, dalam rezeki yang banyak. Hah? Ini kan sehat. Kalau saya udah kawin lagi. Paham ya? Kalau orang mau kawin lagi nggak sehat gimana? Kita kalau dia punya duit banyak, sehat walafiat, berarti punya duit banyak. Orang lagi kalau duit banyak, pikiran apa sih? Kawin. Kawin lagi udah. Iya aja duit dikit main kawin lagi. Apalagi yang duit banyak. Orang lagi begitu dah. Apalagi sekarang. Dia punya, iya. Yang bini itu yang ngambek, bini itu ngambek takut, ya. Dia banyakan dia. Ya udah, ya. Paham ya? Terusin ke kita. Jadi kata Allah Ta'ala, faqala subhanahu wa ta'ala, hadzal ladzi katabtahu, kata Allah Ta'ala, waktu Allah Nabi Adam minta panjangin umur apa? Berikan umur tambahan kepada Daud. Ini umur sudah aku tentukan 60 tahun buat Daud. Ya. Faqala Adamu alaihissalam. Maka Nabi Adam bilang kepada Allah Ta'ala, azidu lahu la umri arba'in sanatan. Ya Allah, aku pengen hadiahkan umurku 40 tahun buat Daud. Nah, ini permintaan Nabi kepada Allah Ta'ala ya. Jadi ya gimana? Ya bisa Allah tak kabulkan juga. Jadi umurnya Allah telah panjangin. Ada kan tadi diberi keberkahan dalam umurnya ya. Kita kalau bisa sedekah umur, kita sedekah umur, sedekah sih. Anggap orang tua kita sakit, kita punya guru sakit, udah payah. Ya Allah, aku kelihatannya dia bakal meninggal dunia. Ya Allah, kalau bisa aku sedekahkan umurku 5 tahun ya buat guruku, buat orang tuaku. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bisa sedekah umur, transfer aja. Yang transfer banyak hidupnya lama. Ya, ini kasih 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun banyak bener loh ya. Nggak mati-mati ya. Nah, terus ini kitab. Wa kana Allah subhanahu qad kataba li Adama min umri alfasanah. Al-hadis wal hadis ma'rufun masyhurun. Dan Allah Ta'ala telah tentukan umur Nabi Adam 1000 tahun. Nah, 1000 tahun. Kalau yang lain umurnya banyak 1000 tahun, Nabi Adam enggak ketuaan karena sejak sama semua. Jadi umur dahulu kan umurnya banyak umurnya tuh. Ya, yang umur 1000 tahun banyak, enggak tua. Nah, kalau umur 1000 tahun berapa kali ganti KTP? Untuk Nabi Adam orang manusia pertama enggak ada kartu kelurahan. Berapa ganti SIM? 1000 tahun berapa? 5 tahun berapa tuh? Ya, 5 tahun 20 tahun ya? 200 kali. 200 kali? Iya 200 kali. Kalau 5 tahun habis, 5 tahun habis. Mau 1000 tahun ya? Untung nggak ada ya, ada sim-siman zaman dulu ya. Wal hadisu ma'rufun wa masyhurun. Hadisnya semua sudah diketahui ya, sudah viral ya. Terus ini kita walamma ra'a Musa alaihissalam fi Taurat, ketika Nabi Musa melihat ya dalam kitab Tauratnya, kan Taurat untuk Nabi Musa kan. Nah, apa yang Nabi Musa lihat? Umatan, sekelompok umat, ada orang-orang mausufatan bi ausufil hamidah, yang sifatnya sifat mulia.
Jadi ketika Nabi Musa melihat Taurat, ada sekelompok umat, ada umat yang mempunyai sifat mulia. Ya, umatnya begini. Waman utatan binautin kalimatin, sama. Umat yang mempunyai sifat mulia juga, sama artinya sa'ala antikal umati rabbahu. Ya, Nabi Musa nanya kepada Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, aku lihat dari kitabku diceritakan ada sekelompok atau umat yang punya sifat kemuliaannya beda sama nabi-nabi lain. Kemuliaannya hebat benar. Nabi Adam, Nabi Musa nanya kepada Allah Ta'ala, ya, man hiya, kata Nabi Musa, siapa itu ya Allah Ta'ala? Siapa itu wahai Allah Ta'ala? Umat yang punya sifat-sifatnya sangat mulia. Wa ayu nabiyyin nabi siapa? Itu umat siapa dan nabi siapa itu nama siapa nama nabinya? Wa ayyaj'alha ummatahu, dan Nabi Musa minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa sebagai umat itu nabi. Karena sifatnya mulia, sifatnya agung, sampai Nabi Musa minta, ya Allah tolong jadikan aku umat itu nabi. Ya, faqala Allah Ta'ala, maka Allah telah menjawab, ya ummatu Ahmad, itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad mempunyai sifat mulia. Maka Nabi Adam minta Allah Ta'ala untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa, permintaan aja. Nah, kalau Nabi Musa, Nabi bukan orang biasa, minta dijadikan sama Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, kita yang udah jadi umat Nabi Muhammad, masa nggak bersyukur sih? Nabi aja iri, pengen Nabi Musa ini pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita yang udah dijadikan, kita nggak terima kasih, nggak syukur. Enak umat Nabi Muhammad, enak. Umat di akhir zaman, ada yang belakangan, masuk surga duluan. Enak gak? Enak. Ya, umurnya pendek, tapi bisa mengimbangi ibadah zaman dahulu. Dikasih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar gak ada Nabi lain umat dikasih Lailatul, khusus buat umat Nabi Muhammad SAW. Ya, Lailatul Qadar berapa? 83 tahun ya? 83 tahun. Umat zaman dulu gak ada. Kenapa? Untuk mengimbangi amal ibadah yang banyak umat lain. Kalau umat Nabi lain ibadah yang banyak, istilahnya kita bilang pantas. Kenapa pantas? Umurnya banyak, umurnya panjang. Ada yang 500 tahun, 1000 tahun, amalnya pantas. Maka buat umat Nabi Muhammad untuk mengimbangi mereka gimana? Aku berikan Lailatul Qadar. Ya, kita semua lata dipilih sama umat Nabi Muhammad, jadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana amal ibadah untuk mengimbangi umat zaman dahulu? Kasih Lailatul Qadar. Umat Nabi lain nggak ada. Nabi Musa nggak ada Lailatul Qadar, Isa nggak ada, semua nggak ada. Yang Qadar hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Enak. Ya, kelebihannya banyak. Apa di antaranya tadi? Ya, umat Nabi Muhammad kalau dia tersebut habis perang sama orang kafir, di antaranya apa? Kan dapat ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Musuh kalah, itu diambil tuh budaknya, apa tuh? Emasnya, baju diri, baju perangnya tuh, yang diri apa baju perangnya semuanya dari emas diambil, demi ghanimah. Nah, ini ya kalau umat zaman dahulu berperang sama orang kafir kalah, ghanimahnya antara pasukan dikumpulin di lapangan. Dikumpulin di lapangan, semuanya udah kelar, semuanya gak ada ketinggalan di lapangan, kemudian nanti ada api dari langit. Api membakar ghanimah. Hilang, hancur, habis semuanya dibakar api. Nah, tapi umat Nabi Muhammad enggak begitu. Ghanimah apa? Dihalalkan buat umatku. Umatku kalau habis berperang sama orang kafir, harta personalnya boleh bagi-bagi kepada pasukan yang berperang. Boleh. Kalau macam belum enggak, kumpulin hartanya. Mana yang dibawa tentara ini kumpulin, lapangan nanti ada api menyambar. Tapi umat Islam enggak, boleh menikmati. Yang emas, yang peraknya nanti dibagi. Siapa yang berperang tuh, bagi-bagi boleh diambil. Nah, itu Nabi Muhammad. Kemudian apa umat Nabi Muhammad lain kelebihannya? Ya, dibilang Allah jadikan seluruh muka bumi tohur. Mana tohur? Bisa dijadikan untuk sholat. Kita mau sholat di mana jadi? Mau di hutan, di pasir, di laut, di tanah, di batu, bisa. Di mana bisa? Kalau kan kita sholat di musola bersama. Nah, di sini suatu saat kita anggap lagi perjalanan di hutan, boleh bisa nggak sholat? Bisa. Di perahu, ya boleh nggak sholat? Boleh. Di gunung, boleh. Di padang pasir, boleh. Itu umat Nabi Muhammad SAW.
Zaman dahulu gimana? Zaman dahulu kalau mau sholat di musholanya, tempat ibadahnya khusus, nggak bisa tempat lain. Dia lagi musafir, kodok sholatnya. Anggap zaman dulu ya, mereka mau ibadah nggak bisa kalau lagi musafir. Dia harus ke tempatnya. Mushola mereka mana? Tempat ibadah mereka mana? Nah, di sana balik. Yang mereka yang tinggalkan mana? Kodok. Nah, kemudian ya Allah jadikan batu-batu debunya untuk bisa jadi penyuci. Apa saja? Untuk tayamum. Zaman dulu nggak ada tayamum. Kalau mereka anggap wudhu airnya ada, udah nggak sholat. Nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Karena air nggak ada. Nah, karena umat Nabi Muhammad SAW anggap dia ya mau wudhu air nggak ada, waktu sholat termasuk. Boleh tayamum? Boleh dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan kita fikir. Jadi boleh tayamum. Kalau zaman dulu nggak ada tayamum. Tayamum buat umat Nabi Muhammad. Enak nggak kira-kira? Enak. Banyak. Ente kalau mau tahu kelebihan umat Nabi Muhammad ada kitabnya. Syaraful Umat Muhammadiyah wa Fadl Muhammadiyah. Kelebihan umat Nabi Muhammad. Ente bakal baca dari ayat, ente bakal nangis, bakal syukur Allah jadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu kan biasa aja nih. Kita anggap emang kita lahir di akhir zaman ya. Dan kita Nabi Muhammad udah kita gitu aja. Enggak. Nabi Musa pengen jadi umatnya. Nabi pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita yang udah dijadikan gak girang, gak gembira. Nah, bagaimana kita punya omongan atau kita punya sikap? Berbanyak kata-kata Alhamdulillah ja'alani min ummati Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalian kelebihan banyak. Ada yang belakangan akhir zaman. Jadi enggak umat Nabi Adam masuk neraka, enggak, kita sudah duluan. Yang Nabi yang lain belakangan, kita ada yang belakang tapi masuk surga duluan. Enak enggak kira-kira? Kalau kita umat Nabi Muhammad ada yang belakang masuk surganya belakangan, ya begitu deh mana. Masuk untung surga juga, tapi keistimewaan Allah Ta'ala adanya belakangan tapi masuk surganya duluan. Kenapa? Kunci surga yang megang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad megang. Umat lain nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Ya, jadi miftahul jannah itu juga ada Rasulullah buka pintunya, kemudian panggil umatku masuk. Nah, itu nggak dimana Muhammad. Nabi yang lain belakangan. Ada yang belakangan tapi surga yang belakang. Ada yang duluan tapi surga yang belakangan. Ya, maka kita wajib syukur kepada Allah Ta'ala dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Banyak kelebihan umat Nabi Muhammad ya. Terus di kitab Hiya ummatu Ahmad ya, Hiya ummatu Ahmadin itu umat Nabi Muhammad ya, karena dalam tertulis sama ini sama namanya Ahmad ya. Sallallahu wasallamu alaihi ya. Allah terberikan salat kepada keduanya. Fasa'ala rabbahu, kemudian Nabi Musa minta lagi kepada Allah Ta'ala ayut hiratilkal umat lahu ya, agar Allah Ta'ala menampakkan itu umat. Karena yang dibaca nama Nabi Musa cuma apa? Cuma apa tuh? Tulisan doang. Ya, tulisan dari zaman ada kelompok umat yang sifatnya mulia itu umat Nabi Muhammad. Cuma apa tuh? Cuma bacaan doang, cuma apa tuh? Tulisan doang. Karena pengen lihat umat Nabi Muhammad. Padahal nggak tahu berapa ribu tahun lagi baru lahir. Nabi Musa pengen lihat umat Nabi Muhammad. Pengen Allah Ta'ala tampakkan. Fa'adhalaha lahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah tampakkan umat Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Atas permintaan Musa untuk Allah Ta'ala menampakkan umat Nabi Muhammad SAW. Wa ala hadal khabara ya'ti bitamim fi ahli hadal umar. Ya, semoga ini riwayat akan datang dengan sempurna ya di akhir ini umur. Artinya ini pengarang cuma membahas ujungnya doang, nggak lengkap. Melengkapi nanti di akhir ini kitab, di akhir ini umur akan ada kelengkapannya. Wa huwa madhkurun fi ba'di tafasiri ila qawlihi ya, dan umat Nabi Muhammad ya tentang cerita di atas sudah disebutkan di sebagian tafsir indah qawli ketika dalam firman Allah yang berbunyi wa ma kunta bi janibi turi idna daina ya, engkau ya sudah berada ya di tempat Rasulullah sudah berada di Tur Sina
Tursina, bukit Tursina yang ada di Mesir. Waktu Allah telah memanggil Nabi Musa. Nah, waktu Allah telah memanggil Nabi Musa, itu umat Nabi Muhammad ya udah ada di situ cikal bakalnya. Allah tampakkan. Nah, kuntanya ini bisa Nabi Muhammad ya termasuk umat-umatnya. Waktu Nabi Musa munajat sama Allah di Bukit Tursina. Bukit Tursina di mana? Mesir. Nah, Bukit Tursina di Mesir. Waktu Nabi Musa ya ketika kami memanggil Nabi Musa, itu zuriyahnya sifat nama umat Nabi Muhammad Allah tampakkan. Nah, tampakkan waktu Nabi Musa di Bukit Tursina di Mesir. Ya. Nah, terus kita fatabayyana bima zakarnahu, maka sudah jelas yang kami sebutkan di atas, wa bima lam nadhkurhu, dan apa-apa yang belum kami sebutkan. Mimma fi ma'nahu, yang artinya adalah ana lidzuriyati wujudan, wa dzuriyah turun Nabi Adam sudah ada cikal bakalnya. Sudah orang yang belum ada tapi cikal bakal sudah ada. Ya. Qabla burujiha ila hadzal alam dunyawi, sebelum nampak ke dunia ini. Belum nampak ke dunia ini ya. Wa anna Rasulullah wujudan wa zuhuran fi dzalika atamu akmal. Dan buat Rasulullah SAW khusus ya cikal bakal sudah ada dan nampak itu lebih sempurna, lebih hebat. Dibedakan sama umat-umat lain itu, nabi-nabi lain. Nabi Adam ya waktu Nabi Musa. Waktu di Nabi Adam keberadaannya umat Nabi Muhammad sudah ada. Kemudian di zaman Nabi Musa keberadaan umat Nabi Muhammad sudah ada juga, Rasulullah sudah ada juga. Tapi keberadaan Rasulullah cikal bakalnya wujudnya itu ya atam mu'akmal, lebih sempurna, lebih hebat. Ya termasuk apa? Sifat-sifatnya udah Allah beritakan di kitab-kitab lain. Padahal Nabi Muhammad belum lahir. Yang dijelaskan dalam kitab Taurat ya Nabi Muhammad sebutin namanya Ahmad. Di kitab Injil sebutin, kitab Zabur sebutin. Wah, tahu pada berapa ribu tahun lagi tuh sifat-sifatnya udah ada. Ya, bahkan kelahiran seorang nabi, umatnya umat yang termulia. Jadi ya wa ummatu khairul umam. Umatnya sehebat-hebatnya seabdalnya umat. Kita Nabi Muhammad nabi yang paling abdal, umatnya pun umat yang paling abdal dari nabi lain. Nabi kita nabi yang terabdal, paling abdal. Kita sebagai umat juga, nah, umat yang terabdal umat Nabi Musa kalah, Nabi Isa kalah. Nah, maka gini, tadi syukurlah terhadap nikmat Allah jadikan diri kita semua umat Nabi Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, sampai sini aja ya. Kita berarti waqat asyara. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana ta'awna bi annana karabna wa anana asrafna ala radha asrafna wa aina tawba taghsilu kulla